aku Febrika Presil. Di video kali ini aku mau kasih info penting hasil media briefing kemarin oleh BKN. Di sini bisa aku tarik kesimpulan ada 4 poin penting. Tapi sebelumnya buat teman-teman, aku minta maaf yang sering tanya contoh soal SKB ini itu gitu, aku belum bisa jawabin satu-satu karena memang kalau untuk jabatan pelaksana itu materinya sangat luas gitu, dan susah juga untuk nyariin satu-satu formasi. Memang ada juga yang nggak ada, jadi sebaiknya ya pelajari aja itu tentang jabatan yang mau kita ambil, terus tentang misalkan pemerintahan kabupaten ya baca juga aturan-aturan perda gitu, peraturan daerahnya, terus juga pelajari tentang ASN. Pokoknya materinya tuh sangat luas, jadi nggak bisa untuk jawabin satu-satu. Dan karena maklum bawaan ibu hamil suka up and down gitu, kalau untuk upload video aja udah lama nggak sempat upload karena itu pengennya istirahat aja gitu. Nah di sini aku lanjutin ya untuk poin-poin penting hasil rapat dari BKN kemarin. Yang pertama itu yang sempet banyak peserta yang tanya, gimana sih kalau misalnya kita nggak daftar ulang atau isi titik lokasi, pilihan lokasi kita untuk tes dari tanggal 1 sampai 7 itu gitu kan. Nah ternyata jawaban dari BKN itu memang tidak digugurkan ya. Memang ada beberapa instansi yang menyatakan itu auto gugur, tapi ternyata menurut BKN itu nggak gugur, hanya saja dia disesuaikan mengikuti tes di awal waktu SKD-nya sama gitu loh. Jadi memang dikasih waktu antara tanggal 1 sampai 7 itu hanya untuk melihat pergerakan peserta dan untuk penyusunan jadwal gitu. Namun apabila sampai di waktu yang sampai waktu yang ditentukan tuh tanggal 7 belum juga mengisi, yaitu akan kayak posisi tesnya itu ya default gitu, ditempatkan di tempat tes SKD waktu di awal seperti itu. Dan untuk percetakan kartu itu dimulai tanggal 8 sampai akhir Agustus. Memang nggak ada batas waktu sampai kapan, tapi yang jelas sebelum kita mulai tesnya kita harus sudah cetak kartu. Dan tapi kalau untuk instansi Kemenkumham itu memang ternyata tidak bisa memilih lokasi. Dia memang harus di tempat pada saat tes awal, karena kan nggak ada CAT, tapi dia mengikuti kayak tes kesehatan, kesamaptaan gitu dan lain-lain. Terus untuk poin yang kedua, kan ada juga peserta yang masih bingung, sering tanya, kalau kita misalkan tesnya di lain kota, itu kita tetap bawa surat domisili atau enggak gitu. Tapi ternyata nggak perlu, kita cukup bawa KTP asli aja. Tapi kalau nggak punya KTP, ya kita harus bawa surat keterangan. Jadi contoh kalau misalkan dia ngambil di instansi di Jogja misalnya. Nah, sementara dia sekarang lagi ada di Jakarta, jadi dia pilih lokasi yang terdekat aja di Jakarta dan nggak perlu pakai surat domisili seperti itu. Jadi yang untuk tes SKB saat ini tuh sangat fleksibel, memudahkan kita agar kita tidak terlalu mobilisasinya gitu, untuk menghindari COVID juga kan. Dan kalau untuk poin yang ketiga itu kan ada juga yang kita pakai surat rapid test atau enggak sih gitu ya. Ternyata ya nggak diwajibkan bawa rapid test, hasil rapid test. Tapi ada beberapa instansi, contoh kayak di NTB katanya harus wajib pakai surat hasil rapid test ya. Ya udah diikuti aja. Tapi kalau misalnya yang lain yang nggak ada pemberitahuan seperti bawa surat rapid test, ya udah nggak usah mengide sendiri gitu loh, nggak usah so ide sendiri. Jadi ya nggak perlu gitu, nggak diwajibkan. Nah untuk kesimpulan berikutnya, itu menurut BKN ada 17.000 formasi yang masih kosong. Jadi nanti instansi diharapkan untuk melakukan optimalisasi untuk formasi yang kosong tersebut. Jadi bisa diisi oleh peserta-peserta peringkat terbaik kedua, tapi tetap di satu daerah dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang sama gitu. Jadi ya berdoa aja semoga ada rezekinya kita di situ. Dan untuk ini sih rata-rata menurutku ya rata-rata pendidikan kayak guru, tenaga pendidik, perawat, seperti itu sih kebanyakan, karena kan itu yang dibutuhkan memang sangat banyak gitu. Tapi ya jangan pernah
inilah tetap harus pede aja. Dan untuk peserta yang memiliki Serdik itu tetap wajib mengikuti, ya walaupun hanya formalitas ya, karena kan kalau yang punya Serdik itu dianggap dia udah bener 100% gitu. Tapi nanti untuk Serdiknya juga akan diverifikasi kembali. Kalau untuk tahap awal ya mungkin diverifikasi oleh instansi, tapi nanti kalau misalnya sudah lulus SKB nanti akan diverifikasi kembali itu benar nggak sih Serdiknya asli atau palsu gitu, itu oleh BKN. Jadi yang belum punya Serdik ya jangan berkecil hati, kita apa salahnya berusaha. Dan ini sedikit tips dari aku ya, siraman rohani sedikit. Jadi sekeras-kerasnya kita belajar, tetap yang nomor satu itu kekuatan kita itu adalah doa. Jadi ya jangan lupa kita perbaiki diri, kita banyakin amalan-amalan, kalau bisa sholat malam dibanyakin, sedekah dibanyakin, karena pastinya bisa jadi ya untuk saingan kita melakukan itu lebih keras lagi gitu. Makanya di sini kita juga berusaha lebih baik, tapi untuk berusaha lebih baik ini jangan hanya untuk mendapatkan jadi PNS, siapa tahu aja nanti kita kedepannya bisa jadi lebih baik beneran, bisa menerapkan hal-hal positif itu gitu, lebih dekat sama Allah. Kalaupun kita nggak ada rezekinya di situ, ya mungkin kita bisa dapetin yang lebih baik lagi dari PNS. Karena kan rezeki satu nggak hanya cuma jadi PNS gitu, banyak rezeki pintu-pintu lain gitu yang jauh lebih baik. Jadi untuk yang pertama itu perbanyak sedekah, terus sholat malam itu benar-benar ini sih manjur gitu ya. Terus sama berzikir, kayak misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh setiap sore 100 kali itu setiap hari. Terus kalau bisa sih ya puasa Senin Kamis seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan aja untuk pejuang NIP tahun ini benar-benar bisa dimanfaatin, yang udah masuk SKB benar-benar bisa dimanfaatin, semoga lulus dan bisa menjadi